Kalau persiapan dari KPU dan Bawaslu memang sudah disampaikan pada waktu laporan di Komisi 2 rapat terakhir bahwa mereka sudah sangat siap untuk melaksanakan pemilu. Namun tentunya bahwa dinamika terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan ini terus berkembang karena ada beberapa hal yang harus dihadapi KPU. Pertama adalah bagaimana menyelesaikan yang terkait sengketa-sengketa politik termasuk gugatan-gugatan akibat daripada keputusan Mahkamah Konstitusi, akibat daripada keputusan Mahkamah Agung yang sekarang juga belum selesai. Terus kedua, kemarin juga menengahi masalah kotak suara yang dipersoalkan, dan kemudian ada juga yang paling mutakhir itu adalah mengenai iktp WNA. Ini juga menjadi salah satu PR bagi KPU dan pemerintah. Namun semuanya itu saya meyakini bahwa akan ada solusi karena memang baik KPU maupun pemerintah yang terkait dengan masalah iktp elektronik bagi warga negara asing itu karena merupakan amanat sebuah undang-undang di mana mereka tinggal melaksanakan. Namun memang harus ada penyempurnaan yang mungkin harus diperbaiki adalah agar ada perbedaan warna antara KTP warga negara Indonesia dan EKTPL untuk warga negara asing yang sekarang ini kan dicurigai indikasinya bahwa ini bisa-bisa nanti dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini kan wajar saling mencurigai karena ini memang di setiap pesta demokrasi mesti ada peristiwa dan kejadian seperti. Tapi saya yakin bahwa KPU dan kemudian juga Bawaslu juga dengan aparatur pendukung lainnya sudah siap untuk menjalankan, dan ya kita doakan semua berjalan dengan lancar secara jujur dan adil karena ini adalah pesta demokrasi. Dan memang kami sebagai elemen politik ini juga melihat bahwa sistem politik yang kita terapkan atau pemilu yang kita lakukan dengan serentak antara Pilpres dan Pileg ini itu dilakukan secara bersama-sama. Nanti kita lihat apakah ini lebih bermanfaat atau tidak. Tapi saya sebagai individu pribadi sangat sepakat kalau kita bicara tentang efisiensi ke depan itu harus dirubah bahwa pemilu itu hanya 2 kali saja, pemilu eksekutif dan pemilu legislatif, sehingga tidak terjadi pemilu eksekutif itu mulai dari pilkada yang hampir setiap tahun kita melakukan pilkada dan endingnya juga kita memilih di top level eksekutif yaitu adalah presiden, dan kemudian kita ada pemilu legislatif. Ini mungkin yang bisa kita pikirkan ke depan sehingga kita perlu menyempurnakan undang-undang kita. Pemilu itu kalau bisa hanya 2 kali, eksekutif secara serentak, legislatif secara serentak, itu akan lebih efektif dan akan lebih efisien dan juga lebih ekonomis.